Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Claudia Sitio, NIM A1C31904. Di sini saya akan membahas tentang pembiasan atau pembelokan cahaya pada prisma menggunakan PET simulation. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih PET simulation itu adalah sebuah aplikasi yang sangat membantu kita dalam melakukan praktikum. Tentunya yang pertama kita bisa menghemat biaya dalam melakukan praktikum, dan kedua yaitu kita bisa, jika kita kekurangan alat dalam suatu laboratorium, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini sehingga praktikum pun akan berjalan dengan lancar. Dan di sini saya akan melakukan percobaan pembiasan atau pembelokan cahaya pada prisma atau lensa. Sebelumnya di PET simulation ini juga ada pengenalan. Di sini pengenalan akan pembiasan atau pembelokan. Di sini tidak terjadi 2 kali pembelokan, hanya sekali. Dan di sini pada percobaan prisma atau lensa akan terjadi 2 pembelokan cahaya dan percobaan lainnya. Dan di sini saya menggunakan percobaan prisma atau lensa. Dan seperti teman-teman yang lihat di sini ada sumber cahaya. Dan di sini ada juga lingkungan itu yang ada di sini yang putih tersebut, yang di luar dari cahaya sebagai medium pertama. Nah, di sini lingkungannya Anda bisa memilih dari udara, air, gelas, misteri A, misteri B, hingga rekayasa. Tentu saja indeks refraksinya berbeda-beda. Dan di sini ada juga tentang panjang gelombang atau cahayanya dari 380 nanometer hingga 700 nanometer. Nah, di sini terdiri dari warna Meiji Kuibi Niu, di mana ketika semakin bergeser ke kanan, maka panjang gelombangnya semakin besar, dan begitu sebaliknya. Dan di sini juga ada sinar putih, ada sinar tunggal, ada berkas sinar. Dan di sini juga ada pengaturan tampilkan cahaya, tampilkan pantulan, tampilkan garis normal, dan tampilkan protaktor. Protaktor ini yaitu seperti busur untuk menghitung besar sudut. Nah, di sini juga saya menggunakan, di sini juga ada pilihan bentuk prisma mulai dari persegi, segitiga, trapesium, lingkaran, hingga beberapa bentuk lainnya. Nah, pertama saya akan menggunakan lingkungannya udara, sedangkan materialnya yaitu air. Dan pilihan prismanya di sini saya akan menggunakan segitiga. Langsung aja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa cahaya mengalami 2 kali pembelokan, yaitu pada kejadian pertama, cahaya datang dari medium udara ke medium air, dan cahaya dibelokkan mendekati garis normal. Nah, ini garis normalnya. Dan ini pun sesuai dengan hukum pembelokan Snellius, di mana ia mengatakan sinar datang dari medium kurang rapat yaitu udara ke medium rapat yaitu air, maka sinar atau cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Dan peristiwa ini juga sama dengan jika kita memvariasikan lingkungan dengan materialnya, yaitu dari medium udara ke medium kaca atau gelas. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Itu kenapa bisa sinar ini dibelokkan? Itu karena N udara lebih kecil dari N kaca atau N air. Atau kerapatan medium udara itu lebih renggang daripada medium kaca atau medium air.
Yang selanjutnya yaitu kita dapat melihat pada kejadian kedua, yaitu ketika cahaya dari medium air ke medium udara. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa cahaya dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, ini garis normalnya. Nah, ini cahayanya. Dan hal ini pun juga sesuai dengan pembelokan Snellius yang mengatakan bahwa sinar datang dari medium rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Ini garis normalnya. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi yaitu karena N air ini lebih besar dari N udara, atau kerapatan medium air itu lebih besar daripada kerapatan medium udara. Nah, peristiwa ini juga sama jika kita memvariasikan lingkungan dengan materialnya, yaitu ketika kita menggantinya dengan medium dari lingkungannya kaca ke udara. Dan selanjutnya, itu saya akan mengubah lingkungannya menjadi air. Nah, ini air-air. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini tidak terjadi pembelokan. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena sinar datang atau cahaya melintasi perbatasan dengan medium yang sama, tidak ada perbedaan medium. Nah, kita tahu bahwa syarat terjadi pembelokan atau pembiasan cahaya yaitu ketika cahaya melintasi perbedaan dua medium yang berbeda. Hal ini pun sama dengan kita melakukannya, yaitu udara dengan udara. Nah, kaca dengan kaca. Dan begitu pun selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan mengukur sudutnya. Nih, mengukur sudutnya. Di sini teman-teman bisa mengukur sudutnya, berapa sudut bias dan berapa sudut datangnya. Di mana pada saat cahaya menjauhi garis normal, yaitu di sini, maka sudut bias besar dari sudut datangnya. Sedangkan ketika mendekati garis normal, yaitu di sini, maka sudut biasnya itu kecil dari sudut datangnya. Sedangkan besar sudut bias dengan besar sudut pantul itu sama. Dan selanjutnya yaitu saya akan menggunakan sinar putih. Nah, sinar putih ini, teman-teman bisa melihat yaitu ketika sinar datang, yaitu lihat di sini pembiasannya. Nah, hasilnya itu seperti pelangi. Nah, ini disebut dengan cahaya tampak. Dan selanjutnya, saya akan mengganti lingkungannya tetap udara, namun materialnya saya akan ganti menjadi misteri B. Nah,
di sini. Seperti teman-teman lihat di sini, ini hampir sama dengan kejadian pertama yang kita pakai tadi, yaitu pada saat kita memakai lingkungan udara dan materialnya air. Baiklah, mari kita analisis. Let's get it. Nah, pertama kita lihat bahwa sinar atau cahaya yang datang dari udara ke medium misteri B dan cahaya dibiaskan mendekati garis normalnya. Nah, ini, ya kan? Dan ini menunjukkan bahwa N udara lebih kecil daripada N misteri B. Nah, maka dapat disimpulkan N atau indeks refraksi misteri B besar dari 1 dan kerapatan medium misteri B ini besar dari kerapatan medium udara. Nah, pada kejadian kedua yaitu kita bisa melihat cahaya dibelokkan lagi dengan menjauhi garis normal. Nah, ini yang bersama dengan kejadian pertama tersebut, di mana N udara itu lebih kecil daripada N misteri B. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa N misteri B ini besar dari 1, berarti lebih dari 1,00. Dan selanjutnya yaitu kalian juga bisa mencari N misteri B ini dengan rumus berikut. Nah, di mana kalian akan mencari sudut datang atau θ1 dan sudut bias θ2 dan masukkan ke rumus dan kalian bisa mencari N dari misteri B tersebut.